bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dimensi 3. Kali ini kita masuk ke latihan soal ya, bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang ya. Oke, pada dasarnya kalau jarak itu menentukan titik ke titik. Jadi kalau bidang itu berarti kita harus rubah bidang ini menjadi garis ya. Garis yang mewakili bidang tersebut, habis itu cari titik yang mewakili garis ya, agar mendapatkan jarak titik ke titik ya, intinya seperti itu. Oke, kita mulai. Nomor 1, kita diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 10 cm. Titik I terletak di tengah-tengah rusuk BC. Pertanyaannya jarak titik I ke bidang AFGD. Oke ya, langkah pertama kita gambar terlebih dahulu kubusnya. Ya, bentar. Oke, kita gambar kubusnya. Ini tinggal di copy paste nih kubusnya kebenaran. Nah, kemudian kita tinggal tentukan sudut-sudutnya ya, katakanlah nih sudut A, B, C, D, E, F, G, H ya, panjang rusuknya 10, berarti AB 10, BC 10, CG juga 10. Nah, jika titik I tengah-tengah BC, nah I ada di sini ya, tengah-tengah BC. Nah, tengah-tengah B. Tentukan jarak titik I ke AFGD. Nah, AFGD mana nih? AFGD. Oke, miringnya. Nah, ini AFGD. AFGD. Ya, kita gambarkan seperti ini ya. Ini bidang AFGD. Oke, kalau kita tuliskan ya I ke AFGD. Cari garis yang mewakili AFGD. Nah, kalau dari I ini, karena I ada tengah-tengah BC, diproyeksikan I ada di tengah-tengah AD ya. Nah, katakanlah ini titik P. Nah, I juga kalau diproyeksikan ke garis FG, ya ini adanya pas di tengah-tengah FG. Ya, katakanlah ini titik Q. Nah, jadi yang mewakili garis dalam bidang AFGD adalah yang mewakili bidang FGD adalah garis PQ ya, garis PQ. Nah, jadi kita bisa tentukan sama aja jarak I ke PQ. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita tentukan segitiga IPQ, nah, jarak titik ke garis segitiga IPQ. Kalau dari gambar ini jelas IPQ siku-sikunya di I. Nah, ini P, ini Q. Nah, ini I. Ya, IPQ. Panjang PKI atau jarak PKI adalah sama dengan AB, jadi 10. Ya, PKI. Q ke I juga sama dengan 10 karena Q ke I sama dengan B ke F, ya. Nah, sehingga dapatlah PQ-nya adalah 10 akar 2. Nah, tapi pertanyaannya adalah dari I kita tarik jarak ke PQ, yaitu garis tinggi. Nah, ini yang ditanya ya. Jarak I ke PQ. Oke, untuk mencari jarak I ke PQ, kita gunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ya, tentunya segitiga yang kita lihat adalah segitiga PQI. Oke, kalau alasnya kita ambil adalah PQ, ya 10 akar 2, maka tingginya yang X yang ditanya ini. Sama dengan kalau alasnya PI 10, maka tingginya QI ya 10. Nah, di sini 10-nya bisa kita coret ya, atau dibagi 10 ke 12, maka dapatlah X-nya adalah 10 dibagi akar 2. Nah, dirasionalkan penyebutnya kali akar 2 per akar 2, maka dapatlah 10 akar 2 per 2 atau X sama dengan 5 akar 2. Jadi untuk soal nomor 1, jarak I ke AFGD adalah 5 akar 2. Nah, berikutnya nomor 2, kita sama diberikan kubus ya, KLMN OPQR, panjang rusuknya 6. Pertanyaannya jarak N ke KMR. Nah, oke ya. Langkah pertama kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini kubusnya. Kita tuliskan titik-titik sudutnya KLMN ya, kemudian OPQR. Panjang rusuknya adalah 6, berarti KL 6, LM 6, MQ juga 6. Jarak titik N, ya pertanyaannya dari N ke bidang KMR.
KMR ya, ini bidang segitiga sama sisi berarti ya, karena panjang-panjangnya nih sisi-sisi KMR ini adalah segitiga panjang dari diagonal sisi semua ya. Nah ini pertanyaannya ya, KMR ya, nah, saya tandain warna kuning nih bidang KMR nya. Oke ya, jadi kita ditanya jarak N ke bidang KMR. Nah bidang KMR ya, langkahnya kita cari garis yang mewakili bidang KMR yang apabila ditarik dari N itu tidak merubah jaraknya ya ke garis tersebut dengan N ke garis KMR ya. Oke, garis apa yang mewakili KMR? Ya di sini jelas ya, N ini kalau diproyeksikan adanya di tengah-tengah ya, dari R ke tengah-tengah KM ya, katakanlah ini titik titik apa nih di sini, titik O sudah ada, titik A aja ya, katakan titik A. Jadi sama aja dari N ke RA. Nah seperti ini. Nah jarak titik ke garis, nah kita bikin segitiga, jadi N ke RA, N RA, bikin segitiga N RA. Tentunya kalau kita lihat dari gambar siku-siku di N, ini R, ini A. Panjangnya berapa? N ke R ya, N ke R panjang sisi 6 ya, kemudian ini bukan N ya, A ya, sorry. Nah N ke A ini setengah dari N ke L ya, N ke L ini kan diagonal sisi jadi 6 akar 2, maka NA setengahnya menjadi 3 akar 2. Kita cari R ke A. R ke A ini nah dengan bantuan Pitagoras 6 dengan 3 akar 2 sama-sama bisa dibagi 3, jadi ini 3 kali 2 atau 3 akar 4, 3 akar 2, maka dapatlah RA nya 3 akar 6 ya, 2 tambah 4. Nah yang ditanya jarak N ke RA, tarik garis tinggi dari N. Nah ini yang tanya X ya, panjang X. Oke, dengan cara yang sama kita bisa manfaatkan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi ya, dari segitiga N R A. Nah oke, kalau alasnya adalah NA ya, 3 akar 2, maka tingginya adalah RN ya, 6. Nah, kemudian kalau alasnya RA 3 akar 6, maka tingginya adalah yang panjang X ini yang ditanya. Oke, kemudian kita cari 3-nya, maka dapatlah X-nya ini sama dengan X sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6 ya, 6 akar 2 dibagi akar 6. Nah akar 2 dengan akar 6 sama-sama bisa dibagi akar 2, nah maka jadilah ini akar 3, sehingga X-nya sama dengan 6 per akar 3, dirasionalkan penyebutnya kali akar 3 kali akar 3, maka dapat jawaban 6 akar 3 dibagi 3, atau X-nya sama dengan 2 akar 3 ya. Jadi kesimpulannya jarak N ke KMR adalah 2 akar 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kubus ABCDFG dengan panjang rusuknya 8, P titik tengah rusuk AD, Q nah, titik tengah EH. Pertanyaannya jarak titik A ke bidang BPQF. Oke, langkah pertama kita gambar terlebih dahulu kubus yang dimaksud ya. Nah, oke, nah, kubus ABCD, AB ya, CD ya, EF ya, GH. Kemudian panjang rusuknya 8 ya, berarti AB 8, BC 8, CG juga 8. P di tengah-tengah AD. Nah, ini P di sini. Ya, ini P. Kemudian Q tengah-tengah EH. Nah, ini Q. Ya, pas tengah-tengah nih kalau diproyeksikan sama nih P dengan Q ya. Q diproyeksikan ke AD jadi di P. Pertanyaannya jarak titik A ke BPQF. Nah, kita gambar dulu ya. BPQF. Nah, ini B ke P ke F, F ke Q, Q balik lagi ke P. Nah ini bidangnya ya. Nah, BPQF. Oke ya, ini bidangnya BPQF. Oke. Nah, pertanyaannya A ke BPQF. Oke.
kita perhatikan dari A ke B PQF ini, kalau kita perhatikan A ini akan tegak lurus persisnya tuh di garis BP. Nah, maka kita bisa tuliskan jarak A ke BPQF ini sama dengan A ke garis yang mewakili BPQF adalah garis BP. Nah, gitu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, segitiga apa yang bisa mewakili atau bisa membantu kita menentukan jarak A ke BP. Segitiga ABP tentunya ya. Nah, siku-sikunya di AA, ini P, ini B. Ya, jarak A ke B adalah 8, A ke P adalah setengah AD, berarti 4 ya, karena AD-nya 8. Oke, dengan bantuan Pitagoras 4 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 8 ini 4 kali 2 atau 4 akar 4. 4 akar 4, 4 akar 1, jadi BP-nya 4 akar 5. Pertanyaannya jarak A ke BP, tarik garis tinggi dari A ke BP. Nah, ini ditanya X ya. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama ya, alas kali tinggi alas kali tinggi. Nah, kita perhatikan itu segitiganya ABP. Nah, rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Kalau kita gunakan alasnya BP ya, 4 akar 5, maka tingginya adalah yang X ya, tinggi segitiga ABP-nya. Kalau kita gunakan alasnya AB ya 8 panjangnya, maka tingginya adalah AP 4 ya panjangnya. Maka kita bisa coret 4-nya. Nah, dari sini dapatlah X-nya ini sama dengan 8 dibagi akar 5. Ya, dikali akar 5 per akar 5, maka dapatlah X-nya adalah 8 akar 5 dibagi 5. Nah, ini jarak titik A ke bidang BPQF. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, diberikan kubus panjang rusuk 6, titik P dan Q masing-masing di tengah AB dan CD. Titik R ini titik potong EG dan HF ya, EG dan HF. Pertanyaannya jarak titik R ke EPQH. Ya, kita gambar dulu ya, seperti biasa kubusnya. Nah, ini kubusnya, kita tentukan sudut-sudutnya, ini titik A, B, C, D ya, E, F ya, G, H. Oke, panjang rusuknya 6, berarti AB 6, BC 6, CG juga 6. Titik P tengah-tengah AB. Nah, ini P ya. Titik Q tengah-tengah CD. Nah, ini Q. R merupakan perpotongan EG dengan HF. Nah, ini sebagai pusat dari atap ya. Nah, sisi atapnya ini R. Nah, pertanyaannya jarak R ke EPQH. EPQH. Nah, ini kita hubungkan E ke P, P ke Q, Q ke H. Nah, ini bidangnya saya tandain warna kuning ya, aksir kuning. Nah, ini ya jarak R ke EPQH. Oke. Langkah pertama, R ini kita proyeksikan ke EH. Nah, jatuhnya pas tengah-tengah EH. Katakanlah ini adalah titik T ya. Nah, kemudian kalau R ini diproyeksikan ke PQ, nah jatuhnya juga pas tengah-tengah, katakanlah di U. Nah, jadi garis yang mewakili EPQH ini adalah garis TU. Nah, jadi kita tinggal minta bantuan ya. Jadi ini pertanyaan jarak R ke bidang EPQH nah, sama dengan jarak R ke garis TU ya. TU ini ada pada bidang EPQH. Oke, jadi kita R ke TU tinggal bikin segitiga TRU ya, siku-sikunya di R tentunya. Nah, seperti ini ya. Ini T, ini U. Oke, panjang T ke R adalah setengah dari EF pastinya ya. Nah, F-nya 6, makanya setengah jadi 3. Nah, R ke U jelas sama dengan tinggi kubus, sama dengan AE ya, atau FB atau GC ya, jadi sama dengan 6. Oke, dengan manfaatkan Pitagoras dapatlah TU-nya, jadi 3 akar 1, ini 6 ini 3 kali 2 atau 3 akar 4. Maka TU-nya 3 akar 1 tambah 4, 5.
Nah, pertanyaannya, R ke TU, tarik garis tinggi dari R. Ya, siku-siku terhadap TU. Nah, ini ya, panjang X yang ditanya. Dengan memperhatikan segitiga TRU, kita gunakan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Ya, kalau alasnya kita pilih TU, ya 3 akar 5, maka tingginya adalah yang X nih, yang ditanya. Kalau alasnya TR 3, maka tingginya adalah RU, jadi 6. Nah, di sini kita bagi 3 masing-masing, maka kita cari 3-nya, maka dapatlah X-nya ini adalah 6 dibagi akar 5. Nah, rasionalkan penyebut jadi kali 6 per akar 6, maka sama dengan hasilnya 6 akar 6, akar 5 ya. Nah, akar 5 per akar 5, maka 6 akar 5 per 5. Nah, inilah jarak titik R ke EPQH. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5 ya, ada kubus yang sama BCDPH dengan panjang rusuknya 8. P di tengah CG ya. Pertanyaannya jarak E ke BDP. Oke, langkah pertama kita buat dulu kubusnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 8, berarti AB 8, BC 8, GC juga 8. Ya, titik P tengah-tengah CG. Ya, ini berarti P ya. Nah, tengah-tengah CG. Pertanyaannya E ke BDP. Titik E ke BDP. B ke D, B ke P, D ke P. Nah, ini bidangnya. Ya, bidang yang dimaksud ya. Jarak E ke BDP. Oke. Kita perhatikan E ke BDP. Jadi, kita tuliskan E ke BDP. Nah, garis apa yang mewakili bidang BDP ya? Kalau kita tarik dari E ya, menjadi jarak E ke BDP. Nah, ini sama dengan jarak E ke garis apa yang mewakili BDP. Oke, kita perhatikan E kalau seandainya proyeksikan tegak lurus dengan BD, nah, proses jatuhnya pas tengah-tengah, katakanlah di titik O. Ya, maka dapatlah garis PO ya, karena E dengan P juga posisinya ini nggak berubah ya. Jadi yang mewakili bidang BDP adalah garis OP atau PO juga boleh. Ya, jadi ini garis yang mewakili bidang BDP. Oke, tugas kita sekarang membuat segitiga EOP. Ya, segitiga EOP. Nah, kita hubungkan nih. E ke O, E ke P ya. Ya, jadi EOP. Nah, kita belum tahu nih apakah dia siku-siku atau tidak ya. Ini O, ini E, ini P ya. Untuk menentukan siku-siku atau tidak, kita tentukan panjang-panjangnya ya, E ke O ya. Kita mulai dari E ke O dulu. Segitiga apa yang kita gunakan? Segitiga EAO ya. Ya, E ke A, A ke O ya. Panjang EA adalah 8, A ke O setengah AC, AC 8 akar 2, maka AO nya 4 akar 2 ya. 4 akar 2 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 4, maka 8 ini jadikan 4 akar 4 ya, 4 kali 2 ya, 4 akar 4, 4 akar 2, maka jadi 4 akar 6 EO nya. Nah, ini ya. Kemudian kita cari OP. Nah, untuk mencari OP kita butuh segitiga OCP ya, OCP, OCP. Nah, OC dengan AO sama ya, tadi AO 4 akar 2, maka OC juga 4 akar 2. C ke P setengah CG jadi 4 ya, karena C ke G 8. 4 akar 2, 4 akar 1, maka OP nya 4 akar 3. Nah, ini 4 akar 3. Nah, oke ya, kita tentukan EP nya ya. Kalau triple maka di sini 4 akar 9 ya. Coba kita buktikan dulu dari sini. E ke P segitiga EPG ya. EPG. EPG. G-nya di sini ya. Ini P. Oke, panjang EP adalah diagonal sisi ya, jadi 8 akar 2. P ke G-nya 4. 4 dengan 8 akar 2 sama-sama bagi 4 ya, jadi 4 akar 1, ini jadi 4
ya akar, nah ini kan 4 kali 2 akar 2 jadi 4 akar 8, maka dapatlah EP nya adalah 9. Oke ya, EP nya 4 akar 9 maksudnya ya 4 akar 9, berarti ini memenuhi triple Pitagoras ya, 4 akar 6, 4 akar 3, 4 akar 9, berarti dia siku-siku di O ya. Ya, jadi sama dengan 12. 4 kali 3. Oke. Pertanyaannya dari E ke OP. Nah, tarik dari O, tegak lurus ke garis OP. Katakanlah di sini. Ya, ini yang ditanya. Ya, garisan biru. Jadi E ke OP ya. Nah, maka kita bisa manfaatkan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi. Segitiganya adalah OEP. Nah, kalau alasnya kita punya OP, maka panjangnya 4 akar 3, tinggi segitiganya adalah X yang ditanya. Nah, kalau alasnya 4 akar 6 ya, EO ya 4 akar 6, maka tingginya OP ya 4 akar 3. Nah, di sini ada yang bisa dicoret ya. 4 akar 6. Oh, sorry, ini alasnya 4 akar 3. Ini nampaknya ada yang keliru ya. Di sini nggak perlu kita cari lagi ya. Karena kan di sini, ntar ini siku-sikunya nggak di X ya. Ini udah jelas di sini ada keterangan segitiganya siku-siku di O. Maka jarak E ke OP sama dengan tinggi segitiga EOP dari O. Nah, maka jaraknya adalah EO. Nah, ini jarak dari jarak E ke OP adalah E ke O. Ya. Nah, E ke O ini sama dengan 4 akar 6, maka jawabannya 4 akar 6. Ya, nggak perlu dicari lagi ya. Gitu. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kali ini kita diberikan Dimas beraturan DABC. Nah, bisa juga disebut sebagai bidang 4 beraturan ya. Panjang rusuknya 12. Nah, pertanyaan jarak titik D ke bidang ABC. Oke, kita gambar dulu. Nah, bidang 4-nya ya kurang lebih seperti ini ya bidang 4-nya. Nah, tapi dia titiknya sini D ya, ABC. Panjang rusuknya 12 ya, kita ganti 12, berarti semuanya 12 karena beraturan ya. 12 ini namanya bidang 4 beraturan karena ada 4 bidang, ABC, ABD, BCD, dan ACD ya, bidang 4 beraturan. Pertanyaannya dari titik D ya, jarak dari titik D ke ABC, ke alas ya, ke alas nih ya. Nah, dari gambar jelas sekali dari D ke ABC ya sama aja tinggi dari bidang 4 ini. Nah, T yang ditanya ya, tinggi dari limas beraturan DABC yang ditanya ya, sama dengan T yang ditanya ya gitu. Oke. Nah, untuk mencari T kita bisa minta bantuan segitiga DA. Nah, karena tengah-tengah BC ini adalah titik P ya. Nah, maka segitiga DAP ya, segitiga DAP kita gambarkan dulu segitiga DAP ya, ini DAP ya, panjang D ke A12. Nah, A ke P sama dengan D ke P kalau kita perhatikan ya. Ya, untuk mencari AP kita minta bantuan segitiga APB ya, siku-sikunya di P jelas. P ini A, ini B ya, panjangnya AB 12, BP nya 6 karena setengah dari BC. Oke, 6 dengan 12 bisa dibagi 6 ya, 12 nya ya. Nah, jadi 6 akar 4 ya, 6 kali 2. Nah, maka 6 akar 1, 6 akar 4, nah di sini jadi 6 akar 3 ya, 6 4 kurang 1. Oke ya, jadi A ke P nya 6 akar 3. Nah, dapatlah DP-nya juga sama karena D ke P ini ya, pakai DC dengan PC ya, sama pastinya 6 akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk mencari tinggi dari D ke AP ya, ini T ya, tinggi dari segitiga, kita bisa minta bantuan segitiga ini sebenarnya nih ya, segitiga dari PA ke PD kan sama kaki, maka kita tarik garis tinggi dari P
ke AD, ya pasti tengah-tengah ya, tengah-tengah dari AD karena sama kaki dari P ya. Ini sorry nggak tengah-tengah, nggak pas banget P ya. Kita tarik dari P, nah ini ya, ini pas tengah-tengah ya karena dia sama kaki dari P gitu ya. 6 akar 3, nah ini berarti 6 panjangnya, nah 12 itu akar D, 6 akar 3, maka di sini jadi 6 akar 2 ya, dari P ke titik katakanlah ke titik Q ya. Nah, dengan memanfaatkan rumus alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi dari segitiga ADP, kalau alasnya adalah AP ya, alasnya AP jadi 6 akar 3, maka tingginya adalah tinggi limas ini ya, yang T yang ditanya ya. Kemudian kalau alasnya kita punya AD ya 12, maka tingginya adalah PQ ya, 6 akar 3. Nah, 6 akar 2 ya, 6 akar 2 tinggi ya, PQ 6 akar 2. Oke, kita coret 6 dengan 6. Nah, maka dapatlah T nya ini ya, 12 akar 2 dibagi akar 3. Nah, kita rasionalkan penyebut kali akar 3 per akar 3, maka T nya sama dengan 12 akar 6 per 3, atau T sama dengan 4 akar 6 ya. Jadi jarak titik D ke bidang ABC adalah 4 akar 6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. 5 segitiga beraturan, panjang rusuk tegak 8, panjang rusuk alasnya 6. Nah, pertanyaannya jarak titik T ke ABC. Maka pertama kita gambar terlebih dahulu ya, 5 segitiganya. Oke, ini bukan D tapi T ya. Nah, ini T nih. Oke, T ABC. Rusuk tegaknya 8 ya, karena beraturan berarti TA, TB, TC sama 8. Panjang rusuk alasnya 6, berarti AB, BC, AC juga 6 ya. Nah, sama sisi segitiganya ya, ABC. Pertanyaannya T ke ABC. Nah, ABC ini segitiga, ABC sebagai alas dari limas. Pertanyaannya T ke ABC. Berarti sama aja kita mencari tinggi ya, tinggi dari limas ya, sama seperti tadi ini. Ya, tinggi dari limas. Ini jatuhnya pasti di titik berat. Ya, titik T ke titik O katakanlah. Jadi sama aja jarak T ke titik O. Nah, untuk titik T ke O, nah kita mencari titik T ke O, kita minta bantuan segitiga TOB ya, TOB. Siku-sikunya di O pastinya ya. Nah, TOB. TOB. Nah, yang sudah ada adalah panjang TB 8, OB-nya belum ada untuk mencari TO ya. Oke, kita cari OB-nya dulu. Nah, OB ini kalau kita luruskan dari B ke O, kita perpanjang ya, katakanlah ketemu di titik P ya. Nah, ini titik P ya, sampai sini ya. Nah, titik P. Nah, perbandingan PO dengan PB adalah karena di titik berat perbandingan 1:2. Berarti tugas kita mencari PB dulu. Nah, untuk mencari PB minta bantuan segitiga APB ya, APB ya, APB. Siku-siku di P tentunya. A ke P setengah AC ya, jadi 3 karena AC 6. Kemudian A ke B 6. Nah, maka 3 dengan 6 sama-sama bisa dibagi 3. Ini jadi 3 kali 2 atau 3 akar 4. Maka dapatlah P ke BB-nya. Nah, P ke B adalah 3 akar 3. Nah, ini P ke B 3 akar 3. Nah, karena perbandingan 1:2, maka OB ya, OB sama dengan 2/3 dari PB. Nah, PB-nya 3 akar 3. Coret, maka dapatlah OB-nya 2 akar 3 gitu ya. Nah, itu ini OB. Oke, jadi pakai segitiga siku-siku TOB dapatlah dengan menggunakan Pitagoras panjang TO-nya 2 akar 3 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Jadi ini 2 dikali 4 atau 2 akar 16. 2 akar 16, 2 akar 3, maka TO-nya adalah 2 akar 16 kurang 3 adalah 13. Nah, ini panjang TO atau jarak T ke O atau jarak T ke bidang ABC 2 akar
13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. 5 segitiga beraturan, panjang rusuk tegaknya 10, panjang rusuk alasnya 12. Jarak titik T yang ditanya ke bidang ABC. Nah, ini sepertinya sama dengan soal nomor 7 ya. Nah, serupa. Oke, kita gambar dulu. Nah, ini dibesarkan dikit. Oke ya. Nah, ini bukan bukan D tapi T. Ya, saya ganti. Oke, panjang rusuk tegaknya 10, berarti TB 10, TA-nya 10, TC juga 10. Alasnya 12, berarti AB 12, BC 12, AC juga 12. Pertanyaannya T ke ABC. Nah, berarti kita tarik garis tinggi dari T ke bidang alas. Nah, tentunya jatuhnya pas di titik berat ya, karena segitiga ABC segitiga sama sisi. Nah, di titik berat nih ya. Kalau titik berat mempunyai perbandingan 1:2 nih ya, garisnya semuanya. Oke, katakanlah ini jatuhnya pas di titik P ya. Nah, maka pertanyaannya adalah jarak T ke P atau panjang TP. Nah, mencari panjang TP kita minta bantuan segitiga TPB. Ya, nah siku-sikunya di P, ini T, ini B. Jarak T ke B ini adalah 10. P ke B, nah dengan perbandingan kita akan dapatkan katakanlah B ke P diperpanjang ketemu di titik Q. Nah, kita perpanjang nih. Perbandingannya 1:2. Nah, kita minta bantuan cari BQ dulu. Minta bantuan segitiga ABQ. Ya, ABQ. Siku-sikunya di Q tentunya. Oke ya, A ke B 12 panjangnya. A ke Q setengah AC, AC 12 maka A ke Q 6. 6 dengan 12 bisa dibikin 6 akar ya. Jadi ini 12 ini 6 akar 4 ya, 6 kali 2. Maka dapatlah QB-nya atau BQ-nya 6 akar 3 ya, 6 kurang 1. Jadi 6 akar 3. Sorry, B ke Q ya, bukan P ke B. Ya, ini B ke Q-nya. Nah, B ke Q ini 6 akar 3. Nah, pertanyaannya berapa PB-nya? Karena perbandingan 1:2 ya, maka PB-nya ini sama dengan 2 bagian 2/3 kali BQ ya, 6 akar 3. Nah, coret 6 dengan 3 jadi 2, maka dapatlah PB-nya 4 akar 3. Nah, 4 akar 3. Nah, kita cari TP-nya dengan bantuan Pitagoras. 10 dengan 4 akar 3 sama-sama bisa dibagi 2. Nah, ini berarti 2 kali 5 atau 2 akar 25. 4 akar 3 adalah 2 kali 2 akar 3. 2 akar 3 adalah akar 12. 2 akar 12, 2 akar 25. Maka sisi tegaknya 2 akar 25 kurang 12 jadi 13. Nah, sehingga dapatlah jarak T ke P adalah 2 akar 13. Nah, ya, sampai di sini untuk pembahasan soal latihan jarak titik ke bidang.